Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian kelas 4A, B dan C. Mari kita belajar SKI. Mohon maaf tadi videonya terputus-putus. Jadi Pak Guru kembali mengulang videonya, membuat video baru untuk materi hari ini. Ya. Jadi materi ini adalah materi pelajaran SKI, yaitu dakwahnya Nabi. Jadi apa-apa saja ajakan Nabi kepada orang-orang Quraisy ini, karena Nabi Muhammad SAW diutus kepada kafir Quraisy, karena kafir Quraisy itu sangat jahiliyah. Jahiliyah itu artinya bodoh. Jadi bukan berarti orang-orang kafir Quraisy itu orang-orang bodoh secara intelektual, secara ekonomi dan lain sebagainya, tetapi bodoh secara ketuhanan. Ya, jadi orang kafir Quraisy ini dahulunya yaitu menyembah berhala, menyembah patung, dan bahkan yang lebih bodohnya lagi, menyembah roti yang akan dia makan. Jadi sebelum dimakan, maka roti itu disembah dahulu. Maka setelah disembah baru dia makan rotinya. Dan itulah sebodoh-bodohnya orang kafir Quraisy zaman dahulu. Nah, datangnya Nabi Muhammad SAW ini untuk membebaskan kebodohan ini, yaitu mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu saja banyak orang-orang kafir Quraisy yang kurang suka, sehingga Nabi Muhammad diancam dibunuh, disakiti, dicaci, diembargo ekonominya, dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad pantang mundur terus mendakwahkan tauhid ini, sehingga agama Islam menyebar luas sampai sekarang. Terus yang kedua, Nabi Muhammad mengajak percaya kepada hari kiamat, ya, karena orang kafir Quraisy sudah tidak percaya lagi kepada kematian, tidak percaya lagi kepada hari akhir, sehingga hidupnya itu hanya bergelimang materi saja, menikmati kemaksiatan demi kemaksiatan setiap harinya. Nah, yang ketiga, Nabi Muhammad mengajak menghormati hak ajasi manusia, karena pada zaman itu hak ajasi manusia diantaranya adalah menghormati wanita. Jadi wanita pada zaman itu sangat-sangat terhina, sangat-sangat tertindas, sehingga apabila ada sepasang suami istri mendapatkan bayi perempuan, maka bayinya itu akan dikubur hidup-hidup, karena menganggap perempuan itu adalah kasta kedua atau kasta rendah, ya, tidak dihormati, sehingga wanita itu bisa diperlakukan semena-mena, sehingga apabila mempunyai bayi perempuan maka dikubur hidup-hidup karena malu mencoreng kehormatan keluarga. Nah, makanya Nabi Muhammad datang ini untuk membebaskan wanita daripada kezaliman. Zaman dahulu apabila wanita sedang menstruasi atau haid, maka diasingkan ke tempat yang jauh, saking terhinanya wanita zaman dahulu di zaman kafir Quraisy. Maka pada zaman Nabi, wanita didudukkan ke dalam posisi yang terhormat. Yang kelima, membebaskan manusia dari perbudakan. Jadi Nabi Muhammad sebagai pelopor yang membebaskan manusia dari perbudakan. Karena zaman dahulu ini ada perdagangan manusia. Apabila kita sudah membeli manusia tersebut, maka manusia itu bisa diperlakukan semena-mena semaunya yang punya
manusia tersebut atau tuannya. Jadi ini sangat tidak manusiawi ya, karena manusia ini mempunyai hak kebebasan untuk memilih kehidupannya masing-masing. Nah, seperti Bilal bin Rabah adalah seorang budak kafir Quraisy yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nanti Bapak ceritakan insya Allah di lain waktu seorang Bilal bin Rabah, seorang budak yang menjadi manusia terhormat ya ketika sudah masuk Islam, bahkan beliau nantinya menjadi gubernur ya di suatu wilayah. Dari seorang budak menjadi gubernur. Itulah hebatnya Islam memposisikan manusia. Walaupun Bilal bin Rabah ini adalah seorang kulit hitam ya, tapi Nabi Muhammad memilih beliau menjadi seorang gubernur. Nah, inilah contoh bagaimana Nabi Muhammad menghormati dan mengakui hak asasi manusia. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari Pak Guru. Nanti akan kita bahas lagi lebih dalam lagi, karena sejarah ini sangat luas, sangat dalam. Apabila dikupas satu persatu, kita kupas sedikit demi sedikit supaya kalian tidak supaya kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, tugasnya adalah menulis halaman 4 bagian cerita bagaimana Nabi mendapatkan gelar Al-Amin. Tulis dengan rapi, ya, tulis dulu dengan rapi, lalu difotokan, baru setelah itu bacakan melalui video. Jadi Pak Guru pengen lihat tulisan kalian dan pengen melihat bagaimana cara membaca kalian. Oke, kirimkan di kolom komentar seperti biasa. Jangan di Messenger atau di WhatsApp ya. Kecuali orang-orang yang tidak bisa mengirimkan komentarnya. Oke, tapi kalau yang bisa mengirimkan komentarnya maka diharapkan dikirim di kolom komentar. Oke, baik, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.